Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Pandi Ahmad Ma'ruf dengan NIM 24170139 dan teman kami Saya Arif Ramadan dengan NIM 24170145. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu limit dan kesinambungan fungsi. Kita ambil dari pengertian limit dan kesinambungan fungsi. Limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Jadi, jika fungsi x mendekati L, manakala variabel x mendekati A, maka L disebut limit f dalam kurung x. Untuk x mendekati A. Hubungan ini dilambangkan dengan notasi lim f dalam kurung x sama dengan L dan dibaca limit fungsi f sama dengan dalam kurung x untuk mendekati A adalah L. Artinya, jika variabel x berkembang secara terus-menerus hingga mendekati bilangan tertentu. Limit sisi kiri dari sebuah fungsi adalah nilai yang mendekati oleh fungsi tersebut apabila variabel bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang membesar. Dalam kurung kita bisa ambil dalam kurung x sampai dengan A dari sisi kiri melalui nilai-nilai x kurang dari A. Jadi jika limit fungsi dalam kurung x sama dengan L minus, berarti L minus merupakan limit sisi kiri fungsi dalam kurung x untuk x sampai dengan A. Kita lanjut halaman berikutnya. Yang tadi adalah limit sisi kanan, sisi kiri. Dan sekarang kita membahas limit sisi kanan dari sebuah fungsi. Limit sisi kanan dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut. Sama seperti yang di kiri tadi. Akan tapi apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang mengecil. Nah, ini di garis bawah ya, mengecil. Dalam kurung x sampai dengan A dari sisi kanan melalui nilai-nilai x lebih dari A. Jadi, jika limit fungsi dalam kurung x sama dengan L plus, berarti L plus ini ya, L plus ini merupakan limit sisi kanan fungsi sama dengan dalam kurung x untuk x sampai dengan A. Nah, dan kemudian kita masuk dalam slide seterusnya. Oke. Ini masuk dalam limit sebuah fungsi. Limit sebuah fungsi dikatakan ada. Nah, ada jika jika. Oke. Jika limit sebuah fungsi dikatakan ada jika limit sebuah fungsi kiri tadi dan fungsi kanan ini sama. Di kanan ada serta sama. Bisa dilihat rumusnya. Bisa lihat di rumusnya sini. Limit f fungsi dalam kurung x sama dengan limit fungsi x plus, jadi kalau ini adalah minus, dari kemudian limit fungsi dalam kurung x sampai dengan A. Ini yang biasa, dan ini adalah plus dan ini adalah yang minus. Apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka limit dari fungsi yang bersangkutan tidak terdefinisi ya. Apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan di atas nih yang di sini tidak terpenuhi, maka limit dari fungsi yang bersangkutan tadi tidak terdefinisi. Nah, maka dari itulah. Oke, kita masuk dalam slide berikutnya. Nah, ini adalah kaidah-kaidah limit. Mungkin ini yang akan membahas adalah teman saya yaitu Mas, siapa namanya Mas? Oke, kita masuk dalam slide berikutnya dan judul baru yaitu kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah limit ini. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya mengambil dua ini. Pertama, jika y sama dengan mohon maaf ada gangguan sedikit. Jika y sama dengan fungsi dalam kurung x sama dengan x pangkat n dan n lebih dari 0, maka limit x pangkat n sama dengan a pangkat n. Itu
Nah, contohnya langsung nih. Limit, mohon maaf ada gangguan sebentar karena ada kesibukan di kota ini. Oke, lanjut. Limit X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini adalah salah satu kaidah-kaidah limit, kaidah limit. Oke, dan yang kedua adalah limit dari suatu konstanta. Limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Ya. Limit dari suatu konstanta ini adalah konstanta itu sendiri. Contohnya nih. Konstanta K itu. Ya, contohnya nih. Limit konstanta sama dengan K. Ya, kita bisa menyebutnya K. Contohnya nih. Limit 3 sama dengan 3. Itu adalah kaidah, ini adalah contoh dari kaidah-kaidah limit nih. Dan kemudian mungkin kita bisa langsung masuk dalam judul kesinambungan ini yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Muhammad Arif Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu kesinambungan. Sebuah fungsi f dalam kurung x dikatakan sinambung pada x sama dengan a jika 1. Fungsi dalam kurung a terdefinisi. 2. Lim fungsi dalam kurung x terdefinisi. Yang ketiga, limit fungsi dalam kurung x sama dengan a. Fungsi f dalam kurung x dikatakan sinambung dalam suatu interval b kurang dari sama dengan x kurang dari c atau b kurang dari x kurang dari c jika ia sinambung pada setiap titik di dalam interval tersebut. Fungsi dalam kurung x yang tidak sinambung pada suatu titik di mana x sama dengan a dikatakan sinambung pada x sama dengan a. Mungkin kurang lebihnya begitu saja. Jika ada kurangnya mohon maaf dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang apa, Cuk?